Okay, today we will learn about fraction, equivalent fraction, and the simplest form. Pecahan, khususnya pada bab ini adalah pecahan yang senilai dan bentuk paling sederhana. Kita belajar ini dulu karena menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi pecahan di kelas 5, bisa lihat sudah paham. Yang belum paham adalah mengubah pecahan itu, pecahan yang sama, menjadikan pecahan paling sederhana, mengubah menjadi pecahan campuran, seperti itu ya. Itu yang masih kurang bisa lihat kalian waktu kelas 5. Jadi bisa ke sana dulu, menguatkan kalian di sana, nanti pada saat di pelajaran matematikanya pasti lebih gampang nanti menyelesaikan soalnya ya. Oke, kita mulai dari equivalent fraction. Pertama, Mister mau tanya dulu, which pair of fraction are equivalent? Oke, dari 3 pecahan ini, yang mana yang senilai atau sama? Ada yang bisa bantu Mister jawab? Yang pertama ini ada half and 3/6, 2/3 and 5/6, 1/5, and 2/10. Ya, kan bisa bacanya juga ini 1, half 5, ini and 2, 10. mana? 1/5, 1, 1/5, 5, and 1, 5, and and 2, 10. 2/10. Ya, oke, Bos. 1/5 dan 2/10. Oke, betul Dimas ya. Ini juga ini salah satu pecahan yang senilai. Ada lagi nggak? Selain 1/5 dan 2/10. Maksudnya nggak mengerti saya. Oke. Habis ini bisa Ada lagi, Sar. apa? 1/2 dan and 3/6. Yes. Maksud dari pecahan senilai equivalent fraction itu jika mereka memiliki kesesuaian. Contohnya yang Dimas bilang ini 1/5 dan 2/10. Dua pecahan ini pembilang dan penyebutnya dapat dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikali 2. Ya, sama-sama dikali 2 menghasilkan pecahan yang lain tapi senilai. Itu senilai fractionnya. Nanti bisa jelasin lagi di slide berikutnya. Jadi jawabannya adalah 1/2 dan 3/6, 1/5 dan 2/10. Ini namanya equivalent fraction. Nah, bagaimana cara mendapatkan equivalent fraction? Cara yang pertama adalah we can find equivalent fraction by multiplying the numerator and denominator of fraction by the same number. Jadi kalau kita mau mencari pecahan yang senilai, dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi kalau pecahan kan ada 2 bilangan, ada atas dan di bawah ya. Jadi bilangan atas namanya numerator, yang di bawah namanya denominator atau pembilang dan penyebut. Jadi kalau kedua bilangan atas dan bawah itu dikalikan dengan angka yang sama, akan menghasilkan pecahan yang sama. Itu ya, yang senilai ya. Jadi contohnya, nah ini pecahannya berapa namanya nih? 1/2 atau half ya, setengah. 1/2. Pecahan 1/2 akan senilai dengan pecahan lain asalkan 1 dan 2 dikalikan dengan bilangan yang sama, multiplying by the same number. Jadi kalau misalnya kalikan 5, 1 times 5 equal 5, 2 times 5 equal 10, ya, 5/10 atau 5/10, itu adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Kalau misal gambarkan, bentuknya tetap sama ya, jadi daerah yang hijau, walaupun kita sudah bagi 10, tetap sama jumlahnya. Sama kayak kalian beli pizza, misalkan pizzanya dibagi 2, kan ada bagian yang setengah itu. Kalau dibagi 4, yang setengah kan tetap setengah ya, walaupun tadinya 2 bagian, 2 potongnya. Kayak gitu maksudnya. Ya. Oke, misalkan kita kalikan dengan bilangan yang lain lagi, yang lebih besar. Tetap hasilnya bakal sama. Misalkan kali dengan 50, 1/2, ya. 1/2, kalikan 50 times 50, 1 times 50,
50, 2 times 50, 100, 50 over 100, 50 per 100, itu sama juga kalau kita gambarkan bisa bagi semuanya, hasilnya juga bilangan 5 per 10, 5 per 100, sorry. Jadi, asalkan kedua bilangannya dikalikan dengan angka yang sama, akan menghasilkan equivalent fraction atau pecahan yang senilai. Kesimpulan dari dua contoh yang tadi ya, 5 over 10 and 50 over 100 are equivalent fraction of half atau whole. Jadi 5 per 10 dan 50 per 100 adalah pecahan yang senilai dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 5 per 10 sama dengan 5 per 100. Jadi pecahan ini sama walaupun angkanya terlihat berbeda tapi pecahannya sama ya. Itu yang disebut dengan pecahan yang senilai. Oke, selain mengalihkan ya, we can also find equivalent fraction by dividing the numerator and denominator of fraction by the same number. Jadi selain dikali, kalian bisa mendapatkan pecahan yang senilai dengan cara dibagi. Jadi kebalikannya ya, kalau pecahan yang tadi yang kecil untuk mencari yang senilai kan kita kali supaya jadi pecahan yang besar. Sekarang kebalikannya dari pecahan yang besar, kita sederhanakan, kita bagi-bagi menjadi pecahan yang sama, tapi dengan bilangan yang sama pembaginya. Contohnya ini 25 per 100, 25 over 100. Mister akan sederhanakan dengan cara dibagi 25. Jadi 25 divided by 25 equal 1, 100 divided by 25 equal 4, 1 quarter, 1 over 4. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi daerah yang diarsir tetap sama walaupun jumlah pembagiannya berbeda. Itu yang disebut dengan pecahan yang senilai. Jadi 1 per 4 itu 1 over 4 is equivalent fraction of 25 over 100. So 25 over 100 equal 1 over 4. Nah, selain pecahan yang senilai, dari sini kita juga bisa mendapatkan yang namanya simple form. Jadi, the numerator and denominator of fraction 1 over 4 cannot be divided exactly by a common number to get another equivalent fraction. So, 1 quarter is simple form. Atau dengan kata lain, pembilang dan penyebut dari pecahan 1 per 4 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan ya, bilangan cacah untuk mendapatkan pecahan yang senilai lagi. 1 per 4 sudah nggak bisa dibagi lagi ya, atau kalau dalam istilah ini adalah pecahan yang paling sederhana. Karena 1 per 4 sudah nggak bisa dibagi lagi, mau dibagi 2 nggak bisa keduanya, kecuali dibagi 1, tapi kalau dibagi 1 jadinya pecahan 1 per 4 juga, bukan pecahan yang lain ya. Dari dua pecahan ini, equivalent fraction dulu sebelum kita ke simple form. Ada yang kurang mengerti nggak? Ada or any question? Mau ada yang ditanyakan tentang equivalent fraction? Kalau 24 per 100. Ya. 24 per 100. 100. Mau, Kok nggak bisa? apanya yang nggak bisa? Dijadiin kotak-kotaknya. Kalau ini kan kotak contohnya, bukan berarti harus dijadiin kotak. 24 per 100 kamu bisa buat persegi panjang, nggak mesti kotak. Ini kan contohnya bisa pakai kotak, boleh pakai lingkaran kalau kamu bisa bagi lingkaran ini dengan 100 bagian. Ya. Kita misal cuma menggambarkan aja dengan kotak, dengan persegi, tapi bukan berarti harus persegi ya. Kalau menjadikan ini pecahan hasil nilai kan gampang, kamu bisa bagi ini dengan 2, ya, jadi 12 per 50, ini senilai juga, karena kan sama-sama dibagi 2, ya kan? Ya, Deva? Itu ya. Bisa dibagi lagi dengan 2, boleh dikali, asalkan dengan yang sama, itu equivalent fraction. Thank you, Deva. Nanya tentang kotak aja, Sob. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada yang tanya? Oke, serangkap nggak ada ya. Kita lanjut ke simple form.
Coba berdasarkan contoh yang nomor 2 tadi, berapa simple form dari 75/100? Berapa pecahan yang paling sederhana dari 75/100? Ini kayaknya udah ada yang jawab di chat. Oke, thank you. Rio. Selain Rio, kira-kira ada yang tahu nggak 75/100 kalau disederhanakan jadi berapa? Ya, Rio bisa sudah lihat jawabanmu. Thank you. Bisa cuman belum sebutin aja jawabannya untuk kasih kesempatan yang lainnya. Yang lainnya? Boleh chat Mister kalau nggak mau ngomong. Oke, Eswa betul. Berarti ada beberapa dari kalian yang sudah paham. Oke, bisa langsung aja. Pecahan sederhana itu bisa didapatkan dengan cara dibagi, divide ya, dividing by the same number, terus kalian bagi sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Itu pecahan yang paling sederhana, itu gampangnya Mister ngomongnya. Jadi contohnya di sini 75/100, Mister bagi 5 dulu, jadi 15/20, itu masih bisa dibagi lagi. Jadi Mister bagi lagi 5, jadi 3/4. Ya. Di sini 15/20 is not the simple form as it can be further divided by 5. Jadi 15/10 itu bukan pecahan yang paling sederhana. Kenapa? Karena masih bisa dibagi lagi dengan 5. Ya. Sampai di 3/4 kita sudah tidak bisa bagi lagi. Bukan berarti harus dibagi 5 ya, bisa dibagi dengan angka apa saja ya. Kebetulan di sini Mister keduanya bisa dibagi 5. Ya, jadi bisa dibagi bilangan apa saja asalkan sama. Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahan itu sudah dikatakan pecahan yang paling sederhana. Ya, sudah dalam bentuk yang paling sederhana or simplest form. Jadi dapat disimpulkan 75/100 in its simple form is 3/4. Ya, paham ya? Jadi kita bagi terus. Ya, jadi 75/15 dibagi 5 dulu. Sorry, 75/100 dibagi 5. 75 bagi 5 dapatnya 15, 100 bagi 5 dapatnya 20. 15/20 bukan pecahan sederhana. Jadi kita bagi lagi, sederhanakan lagi sampai benar-benar sederhana. Di kelas 5 kayaknya dulu pernah Mister bilang jawab pakai pecahan yang paling sederhana. Supaya hasil jawabannya sama temannya. Ya, betul. Atau kalau kalian sudah paham langsung, jadi 75/100, kalian bisa langsung divide by 25 atau langsung dibagi 25. Hasilnya akan sama, 3/4. Gitu ya. Jadi kalian boleh bagi 5, 5, bagi 2, asalkan bisa dibagi 2, ini nggak bisa dibagi 2 ya. Contoh lain misalkan kalau bisa dibagi 2, bagi 2 terus sampai pecahannya sederhana atau langsung dibagi dengan bilangan besar yang sama sehingga langsung dapat pecahan yang paling sederhana. Itu ya. Oke, kita langsung praktis saja kalau gitu biar semakin paham. Keluarin catatan latihannya seperti biasa ya. Coba dulu satu nih, mencari equivalent fraction. Coba diorek-orek dulu di buku catatan latihannya, nanti Mister mau tanyain satu persatu ya. Kok banyak sekali yang nggak nyalakan video ini, ayo dong. Masa semua tiba-tiba jaringannya bermasalah nih? Kerjakan ya. Karena kebanyakan main Among Us. Ayo, dinyalain videonya biar benar. Nih bisa mau bikin laporan ini, bisa mau foto, screenshot. Ini orangnya nggak ada ini. Ayo nyalakan videonya semuanya. Ayo.
Saya aja. Ini yang nyalain video ada nggak orangnya nih? Kalau nggak ada, Mister keluarin aja ya. Ada nih, saya ada. Ya, Saya yang ada. nyalain video Mister saut-sautin Dari malah tadi nggak. saya nggak matiin video. Saya cuma ada. dari Yang ada nyala videonya. Ini nggak nyala videonya, Mister tanya juga nggak nyaut ini. Ayo dong. Ada apa nggak orangnya nih? Mau belajar Caranya kick nih. terus baru nyaut ya. Mister keluarin nanti nih. Keluarin pasti nyaut. Aduh. Edward, halo Edward. Nomor 1A Edward. Coba Oke, Mister. berapa? Ntar loh. Nah. 9/36 9/36. Dapatnya dengan cara dikali berapa? dikali 9. Oke, 4 itu harus dikali 9 supaya dapat 36. Jadi 1 juga kita kali 9 gitu ya. Betul. 9/36. Gun, halo Gun. Coba yang B, Gun. Gun. Halo Gun. Kenapa, Mister? Aduh, ini yang nggak nyaut-nyaut Mister keluarin dah ya, sorry. Mister anggap nggak Mister, hadir. saya dah. mau jawab dari tadi. Ya. Mister sudah panggil dari tadi, malah nggak ada orangnya nih. Sir, saya mau coba, Sir. Sir, saya mau Satu. coba. Ayo Jos, yang B berapa? Kayaknya 4 kali 4, 3 kali 4 kan jadi 12. Itu. Langsung 4 kali 4 jadi 16. Jadi Ya. 12/16. Betul, 12/16. Thank you. Oke, Dimas coba biar cepet. Yang C berapa Dimas? Yang C 12/15 12/15 dikali berapa? dikali 3. Dikali 3. Betul. 12/15. Oke, yang D. Yang D. 6/8 6/8. Ini diapain kalau yang D? dibagi. Dibagi. Ya. Jadi 16 jadi 8 tuh dibagi 2, jadi kita bagi. 6/8. Good. Gregory, halo 4 per Gregory. 10. Pak, yang E. 10. Saya nyari-nyari yang nyalain video nih biar bisa tahu ada apa enggak orangnya nih. Udah saya nggak nyalain video. 8 apa? 4/10. 4/10. 4/10. 4/10 bagi 2 ya. Lalu yang F 6/20. 6/20. 6/20. Dibagi berapa 20. nih? Dibagi berapa nih? Dibagi 6. 5. Dibagi 5. Dibagi 5. 5. Oke. Salah. 6/20. Good. Oke, contoh yang kedua coba. Write the fraction in their simplest form. Kita rubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Baik, Mister nggak ada waktu banyak nih, lagi 5 menit ya. Gara-gara yang orang-orang nggak nyalain video nih, Mister tahu orang-orangnya ya. Malah nggak dimatiin videonya si Deva sekarang. Biar bisa jawab lagi, Sir. Mister nggak apa-apa nggak nyalain video, maksudnya nggak apa-apa dalam artian asalkan kalian ada di sini. Kadang-kadang nggak dinyalain videonya, di minimize zoom-nya, buka aplikasi lain, di mute, kadang dimatiin volumenya sampai nggak denger gara-gara main gitu kan, nggak belajar.
Misalkan bertanggung jawab pada kalian di 40 menit ini supaya kalian belajar. Ya. Oke, kita coba cepat nih. Misal mau ngasih tugas soalnya untuk dikerjakan di rumah. Waktu misal nggak banyak, 3 menit aja. Coba. Jangan kasih tugas, sudah ruwet ada tryout. Tugasnya 1 minggu, nggak mesti harus dikerjakan hari ini, hari Minggu nanti dikerjakan boleh. Oke, 2A berapa? Ayo siapa aja boleh jawab. 3/6. Tuh, 1/2. 1/2. Ini simple form ya. Siapa tadi ya? Ini dibuat ke bentuk simple form atau yang paling Saya sudah sederhana. baca. Ya. Ini sudah hampir paling besar. Jangan dibuat 2/5. pecahan yang lain ya, tapi kita nyari pecahan yang paling sederhana. Oke, yang B? 2/5 bawahnya. Yang B 2/5. 2/5. 2/5, betul. Yang C? 1/4. 1/4 dibagi 6. Ya, betul. D? 3/4. 3/4. Wih, benar. Bagi 5 nih, bagi 5. Yang E? Indonesia. 3/5. 3/5 nih sama dibagi 5 juga. Yang F? 9/10. 9/10. Yang F nih dibagi berapa? 10 ya. Kamu itu bisa dicoret nolnya itu. Oke, boleh. Kalian kalau mau kayak gini boleh nih. Benar katanya. Selesai ya. Jadi coret nolnya jadi 9/10. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Sampai ke Satu simple. tugasnya ini cuma kayak gini aja. Iya, materi pertama kan bisa bilang kalian kemarin-kemarin masih lemah di sini. Jadi kalau jawab biasanya kan kalau soalnya nanti soal ujian itu jawabannya biasanya dalam bentuk paling sederhana kan. Kenapa? Karena soalnya sama. Jadi kalian biasanya setelah ngitung jawabannya kan angka pecahannya gede-gede tuh. Harus disederhanakan dulu supaya dapat jawaban pecahannya. Ya, di pilihannya biar ada jawabannya. Nah, apa? Tidak mendengar saya. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa ulang lagi. Oke, ini siapa nih ya? Oh, kok kesini? Oke, tugasnya ini ya. Saya share tugas untuk minggu ini. Kalian kerjakan tugasnya. Di sini jangan bingung ya, ada 2 filenya. Yang satu filenya bentuk Google Doc, yang satu PDF ya. Mister nggak tahu kemarin Sona sempat error, jadi Mister buatin PDF-nya, takutnya Google Docs-nya nggak bisa diakses. Ya, jadi kalian kerjakan seperti biasa yang bisa pakai Google Docs atau di layarnya kerjakan. Kalau nggak salin di buku catatannya boleh ya. 2 aja Mister, soalnya. kapan-kapan kalau record isiin muka saya, Mister. Enggak, Mister sengaja nggak pakai muka. Nonton semua. Mister sengaja nggak pakai muka recordnya. Kenapa? Kan mungkin ada dari kalian punya privasi nggak mau mukanya terlihat secara umum online gitu kan. Jadi Mister matikan videonya untuk recordnya aja. Untuk zoomnya Mister tetap lihat muka kalian. Jadi di record aja mukanya. Ya. Karena takutnya kan ada beberapa orang nggak mau mukanya kelihatan. Mister kan nggak ada minta izin sama kalian untuk diupload di YouTube kan. Jadi Mister matiin videonya ya. Nah, untuk privasi Udah kalian. kapan-kapan Hanya Mister mengingatkan record saja. terus taruh di YouTube, Sir. Besok Dan nonton semua videonya, serta subscribe. Oke, sampai Punyanya Seradi juga. sampai tanggal 27 ya. Due date-nya sampai tanggal 27. mengingatkan. Tanggal berapa sekarang? Sekarang 21. 21. Sampai 21, 22. hari ya. ya. Bulan 1 minggu. 1 minggu. Hanya mengingatkan. Harusnya 28 dong. Harusnya 28 dong. 1 minggu dari 21 hitungnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti hari Jumat. Loh, Hari ini kok Jumat belum cuma pagi?